Lagi di kolam renang Gol Sumantri. Hari Minggu nih mau berenang tapi rame banget, penuh semua lintasan nih. Ya sambil nunggu kita jawab video TikTok ini ya, replay. Ini terkait Minkom ya, e-purchasing ya melalui katalog elektronik, terutama di Minkom mungkin ya bisa kalah Note KDN satuan unit padahal barang sama ya, barang sama tapi bisa kalah, bahkan harga terendah juga masih bisa kalah dalam Minkom. Kenapa ya? Ini banyak juga yang bertanya begitu ya, karena di dalam pemilihan penyedia yang salah satunya melalui purchasing yang melalui mini kompetisi, salah satunya yang dinilai itu ya tentunya ada 3 penawaran kan, 3 bagian penawaran penyedia ya, ada administrasi, teknis ya, dan harga. Kalau administrasi mungkin umum ya, administrasi umum. Kalau sekarang udah elektronik, nggak ada surat penawaran lagi ya, jaminan penawaran nggak ada. Nah biasanya pertama terkait teknis nih. Teknis pertama terkait substansi penawaran. Substansi penawaran teknis kan ya kita harus cek lagi yang ditawarkan itu ya, kalau yang di komen ini sih sama katanya barangnya, tapi kan bisa juga spesifikasinya kan berbeda ya kan, spesifikasinya bisa aja berbeda. Contoh real saya kemarin Minkom untuk media monitoring ya, media monitoring itu untuk memonitor media dengan kata-kata kunci tertentu ya saya. Nah, itu ternyata yang masukin Minkom ada yang jasa iklan ya, media apa tuh, media iklan ya, terus ada media publishing, yang mana beda itu ya dengan media monitoring. Bahkan dari sekian belas 25 penawaran, kalau nggak salah 15-an lagi, 25 penawaran itu sampai urutan belasan, 13, 14 itu berbeda itu teknisnya. Jadi digugurkan karena teknis berbeda, bukan media monitoring tapi malah media publishing, media iklan, jasa iklan dan sebagainya. Nah jadi walaupun terendah 1 sampai terendah 13, 14 itu kita gugurkan karena ya teknisnya berbeda begitu. Ya barangnya mungkin sama ya, sama-sama media tapi spesifikasinya berbeda satu itu. Kemudian kalau produk barang ya tadi ada persyaratan teknis terkait TKDN, mungkin ada persyaratan teknis ya yang khusus dalam barang jasa tersebut, itu juga dievaluasi juga seperti itu. Nah itu pertama ya, dari sisi teknisnya tentunya spesifikasinya dicek dulu ya, sesuai nggak penawaran dengan spesifikasinya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah harga. Nah harga ya, kalau dia lebih dari 1 miliar itunya HPS-nya, nah itu pasti kan akan menggunakan HEA, sehingga TKDN plus BMP itu ya, itu akan memperoleh rumus HEA, sehingga bisa saja harga terendah itu bisa saja tidak menjadi pemenang. Kenapa? Ya karena HEA-nya mungkin kalah ya. Jadi ketika diimplikasikan dengan harga evaluasi akhir dengan rumus 1 minus 1 per KP ya, komponen preferensi, yaitu permisi harga kali TKDN, itu bisa saja nilai penawarannya jadi turun dalam dalam perhitungannya, penawarannya jadi turun kan, sehingga maupun dia nawar asalnya tinggi, nah ketika diaplikasikan rumus HEA jadi harga penawaran jadi turun, jadi lebih rendah, nah mungkin jadi pemenang. Dan yang asalnya terendah karena TKDN-nya rendah, TKDN-nya kurang, kalah sama yang TKDN-nya tinggi dengan rumus HEA. Begitu, itu ada di Perpres, ada aturannya begitu. Yaitu ya untuk menyemangati atau sebagai preferensi harga agar yang TKDN-nya tinggi ya bisa diuntungkan seperti itu ya teman-teman semua. Jadi ya betul, dalam Minkom bisa saja yang terendah kalah, bisa karena faktor teknis yang tidak sesuai, atau ya tadi teknis tidak sesuai spesifikasinya, volumenya, ataupun ya sertifikasi TKDN-nya atau persyaratan lainnya bisa tidak sesuai kan? Atau ya harga bisa kalah ketika diaplikasikan digunakan rumus HEA, rumus harga evaluasi akhir ya, yang mana ya nilai TKDN tinggi akan memperoleh preferensi harga agar mengalami pengali 0, sekian ya dari hasil itu ya. Silahkan kalau yang belum mengerti masalah HEA, lihat di YouTube belajar pengadaan ya, di YouTube heldi.net itu ada pembahasan tentang TKDN, PDN, yang masih belum mengerti silahkan. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi Minkom itu yang terendah belum tentu pemenang, betul.
Nah terus gimana, apa kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau tidak salah kan ada pengumumannya ya, dikasih tahu kenapa gugurnya ya. Kalau enggak, teman-teman bisa minta namanya debriefing namanya, debriefing ya. Kalau saya sih apa ke PP saya itu mengamanatkan agar melakukan debriefing. Debriefing itu semacam penjelasan tapi di akhir ya. Kalau saya ya, memang itu nggak ada dalam aturan, tapi itu ya sebagai ya menambah transparansi ya, menambah keterbukaan kepada para penyedia agar bisa tahu kenapa ini kalahnya seperti itu. Namanya debriefing. Coba minta aja ke PP-nya atau ke PPK-nya ya. Jadi biar tahu kenapa kalahnya, kenapa salahnya, agar menjadi lesson learn ya. Ya memang ya dalam e-purchasing nggak ada sanggah ya, nggak ada sanggah. Jadi ya paling minta debriefing aja gitu. Oke, demikian teman-teman semuanya ya. Jadi sekali lagi dalam e-purchasing melalui Mincom ya bukan berarti harga terendah harus menang, tapi bisa saja salah ataupun gugur karena hal teknis, atau kalah di harga karena aplikasi HEA ya, hasil evaluasi akhir. Demikian ya. Oke, nah kalau mau minta penjelasan bisa aja minta ke PP atau PPK-nya, minta debriefing. Jadi minta penjelasan kenapa kalah ya, seperti itu. Memang tidak dalam aturan, tapi apakah semua hal yang baik itu yang tidak dalam aturan tidak boleh dilakukan? Ya boleh-boleh saja seperti itu ya. Kalau PPK-nya udah ngerti kayak saya sih, insya Allah bisa mengerti lah gitu ya. Itu kalau udah selesai kita melakukan penjelasan di akhir, di ujung, agar tahu apa kekurangannya. Demikian, jangan lupa berenang ya, jangan lupa olahraga ya. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, salam pengadaan dari GOR Kuningan, Jakarta Selatan.